Oke, baik. Lanjut. Apa itu MC? MC adalah singkatan dari Master of Ceremony. Master adalah penguasa atau ahli. Sementara seremoni adalah acara. MC, penguasa acara, pembawa acara, atau pemandu acara. Bagaimana seni membawakan acara? Menggunakan bahasa lisan yang efektif, vokal yang jelas, atau volume, kecepatan, penekanan kalimat, dan artikulasi. Didukung oleh penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dan bahasa tubuh atau gestural. Siapa yang bisa menjadi MC? Siapa saja yang memiliki ketertarikan dan kemampuan. Syarat menjadi MC. Komunikatif, pandai bicara, dan mahir menulis. Kreatif, cerdas, dan luas. Fleksibel dan supel, serta memiliki penampilan yang menarik. Lalu, percaya diri, kemampuan bahasa, suara khas, dan ekspresi suara. Mengapa MC punya peranan penting? Tugas MC. Tugas dan peran penting MC sering diringkas dalam istilah tim. Tim yaitu time, introducer, mood setter. Time atau waktu, yakni memastikan acara berlangsung tepat waktu. Awal dan akhir, juga durasi pengisi acara. I adalah introducing atau mengenalkan, yakni mengenalkan pengisi acara, pemateri, pembicara, juga mengingatkan kembali nama dan tujuan acara, serta mengumumkan susunan acara. M atau mood, yakni membangkitkan gairah audiens dan kemeriahan acara. Misalnya, memberi komando tepuk tangan pada hadirin. Adapun persiapan sebagai MC. Persiapan sebagai MC. Persiapan mental. Bagi yang sudah terbiasa menjadi MC, mungkin mental tidak terlalu jadi masalah. Tapi bagi pemula, mental bisa menjadi masalah. Jika tidak dipersiapkan secara baik, jadi siapkan mental Anda dengan baik atau fokus. Lalu pelajari jenis acara. Acara apakah berformat upacara, acara resmi, acara setengah resmi, atau acara santai. Siapkan busana yang sesuai dari ujung rambut sampai ke ujung. Ini berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Persiapan sebagai MC, yaitu membuat
susunan acaranya, serta menulis kalimat-kalimat yang akan diucapkan nantinya. Dengan menuliskannya otomatis kita akan mempelajari unsur-unsur acara tersebut dan merencanakan kalimat seperti apa yang akan diucapkan. Bila terasa kurang pas, masih ada waktu untuk memperbaiki dan menulis kembali kalimat yang lebih tepat. Oke, lalu membuat yang kita singkat yaitu kartu tempat Anda menempelkan susunan acara dan draft MC sebagai pegangan saat bertugas. Kartu ini kira-kira seukuran maksimal setengah halaman kuarto atau A4 sehingga mudah dipegang dan tidak menyulitkan untuk dibaca. Yang harus diperhatikan, datanglah ke tempat acara jauh sebelum acara. Hal ini penting untuk diperhatikan supaya Anda bisa tampil prima saat membawakan acara. Yang lain yang perlu diperhatikan yaitu sebelum dan selama acara berlangsung, Anda harus melakukan koordinasi dengan pengelola acara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat acara berlangsung. Oke. Masih ada yang perlu diperhatikan, yaitu lakukan tugas Anda dengan santai, di setiap momen yang ada. Jangan takut melakukan improvisasi selama tidak berlebihan dan menyinggung dari atau menyimpan dari tujuan yang telah ditetapkan. Masih yang harus diperhatikan, sesekali berilah selingan atau humor untuk membuat suasana lebih semarak. Hadirin peserta yang kami hormati, selanjutnya etiket yang harus diperhatikan menjadi seorang MC yang baik. Yang pertama, MC bacakan susunan acara pada pembukaan acara, kecuali itu adalah acara resmi. Lalu yang kedua, seusai pejabat memberikan sambutan pada acara resmi, MC tidak memberikan ucapan terima kasih, komentar, atau tanggapan tentang sambutan tersebut. Lalu yang ketiga, bila mempersilahkan pejabat untuk memberikan sambutan, sebaiknya MC bergerak meninggalkan mic pada saat yang sama dengan saat pejabat menuju mic atau ke podium. Lalu yang keempat, jangan memulai acara berikutnya sebelum pejabat yang baru saja selesai memberikan sambutan tiba di tempat duduknya. Oke, yang kelima, apabila acara tersebut banyak melibatkan wartawan, fotografer, dan kameramen, sehingga kegiatan mereka mengganggu jalannya acara, secara formal beri kesempatan kepada mereka untuk mengambil gambar dan segera akhiri dengan cara yang sama. Yang keenam, untuk catatan-catatan Anda, gunakan kertas yang terpotong rapi dengan catatan yang teratur dan jangan mengangkat kertas terlalu tinggi karena terlalu tinggi nanti menutup wajah. Yang terakhir, jangan memukul, meniup atau selalu menggerak-gerakkan mic sebelum dan pada saat acara berlangsung.
Kepada seluruh peserta rapat kerja dua Kowani dan orientasi ke lembaga. Demikian telah saya paparkan bagaimana menjadi MC yang baik. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi pada saat-saat lain yang ya pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada hal tambahan dari saya yang paling penting. Sebagai MC, jangan atau masih banyak yang saya temukan, mempersilahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi yang dipersilahkan yang bersangkutan, jadi bukan waktu dan tempatnya. Ini catatan masih banyak sekali di mana-mana saya menemukan MC masih dan tempat kami persilahkan. Lalu dari bahasa Indonesia, kita tidak lagi menyebutkan kami persilahkan. Disilakan. Disila, dari asal kata sila, itu penghormatan. Ya, dipersilahkan tidak lagi, tetapi disilakan. Lalu satu lagi, masih banyak saya menemukan di mana-mana MC selalu masih menggunakan saya ucapkan. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan. Ini kata sudah terucap. Jadi kata saya ucapkan saya kira tidak lagi karena sudah terucap. Itu seperti itu, sama juga dalam penulisan masih banyak ditemukan bahwa demikian surat kami, surat ini kami ucapkan terima kasih. Saya kira ini kalau menulis tidak terucap tetapi tertulis. Jadi tidak lagi memakai kata saya ucapkan. Jadi kalau misalnya memakai kata saya ucapkan, tentu misalnya kalau kita ketemu seseorang, hai Mbak, saya ucapkan selamat pagi ya, saya kira itu janggal. Tapi kalaupun masih ada yang mengucapkan, menggunakan kata-kata seperti itu tinggal gaya berbahasa. Tetapi di dalam bahasa yang sebenarnya tidak lagi kita gunakan seperti itu. Itu saya kira itu semoga bermanfaat. Mari kita mencobanya. Kita tidak akan tahu kita bisa atau kita bisa sukses apabila kita tidak mencobanya. Tata cara menjadi pembaca doa yang baik dan benar. Disampaikan oleh Bidang Oka, Ibu Nailus Saadah. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Kori atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya sampaikan salam hormat untuk Ketua Umum Kowani Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto, kemudian kepada Dewan Pimpinan dan semua pengurus yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana menyiapkan dan membaca doa yang baik. Baiklah, saya coba untuk share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini saya menyampaikan tentang tata cara membaca doa secara Islam ya Ibu. Doa itu sendiri artinya secara kata adalah meminta, memohon atau menyeru atau memanggil. Dan secara istilah itu doa itu adalah sebagai bentuk permintaan, permohonan kita kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, tentang hal-hal yang bersifat baik, seperti mohon doa keselamatan, mohon doa kebaikan, semoga acara yang kita siapkan, acara yang kita rancang untuk diadakan itu selama prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Pertama kali kita harus memperhatikan adalah sikap kita berdoa. Yang pertama, sikap berdoa itu adalah kita mengangkat tangan sebagai bentuk permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan sikap sempurna karena kita sedang memohon kepada Tuhan yang akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian tunduk dan merendahkan diri, penuh kehusukan dengan memantapkan hati, dengan keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita membaca doa dengan mengatur volume suara, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan. Jadi suara sedang dan suara kita menenangkan karena kita sedang berdoa memohon semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya,
masuk kepada pembukaan doa. Nah, biasanya doa ini diawali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan puji-pujian kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaat di akhirat nanti semuanya, dan memohon keampunan kepada Allah untuk segala dosa dan perbuatan yang sudah kita lakukan. Kemudian sekarang kita masuk kepada isi doa. Isi doa itu kita sesuaikan dengan tema atau acara atau kegiatan apa yang kita adakan pada saat itu. Misalnya saat ini kita kegiatannya adalah Raker Kedua Kewani dan Organisasi Kelembagaan. Jadi kita berharap kita ungkapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya, apa yang kita minta itu, dan dengan tepat sasaran. Menghindari kalimat-kalimat yang mudarat atau sebaiknya dengan kalimat thayyibah. Dan juga di tiap-tiap step doa itu kita sampaikan dengan menyebut Asmaul Husna. Misalnya, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Mendengar. Itu juga mungkin lebih afdol ketika kita sampaikan dengan sifat-sifat Allah yang sudah sama-sama kita ketahui ada di Asmaul Husna. Selanjutnya, masuk kepada penutup doa. Isi dalam penutup doa itu hampir sama dengan di pembukaan doa, yaitu pujian kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, ditambah dengan mendoakan orang tua atas jasa-jasa beliau terhadap kita, kemudian juga para pejuang, mungkin di sini kita bisa berdoa juga untuk pendiri organisasi, pendahulu yang sudah melahirkan organisasi ini sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Doa kebahagiaan dunia dan akhirat, dan diakhiri dengan salam. Mungkin itu ya Bu ya, tentang untuk menyiapkan doa yang baik, karena kalau sejatinya doa itu akan menguatkan kita, karena dengan berdoa kita ada keyakinan tambahan secara spiritual bahwa kegiatan dan aktivitas kita pada hari itu akan dilindungi oleh Allah sukses sampai akhir. Kemudian mungkin demikian saja Ibu Kori. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, ilmu yang ketiga lagi, bagaimana bisa menjadi seorang moderator yang baik dan benar. Jadi kita cek dulu, apakah Ibu Tati Hudi sudah hadir? Sudah masuk? Doanya panjang banget ini Bu, sholatnya nih. Belum selesai. Ibu Tati.